warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kayla Febriana Zafira dari kelas 1E dengan NIM 2508015151. Tujuan saya membuat video ini yaitu menjelaskan materi dari buku Akidah. Materi yang saya akan jelaskan yaitu berjudul Penyimpangan dan Aliran Akidah. Yang pertama ada definisi dan sebab penyimpangan akidah. Kata penyimpang ini adalah kata berimbuhan dari kata simpang. Simpang adalah sesuatu yang memisah, belok, dan bercabang dari yang lurus atau dari induknya. Penyimpangan itu semacam yang udah yang udah keluar jalur, atau ya bisa dibilang sudah berpisah dengan kodratnya. Adalah seorang perempuan yang berubah menjadi laki-laki, dan begitu pula sebaliknya, laki-laki menjadi perempuan. Itu suatu penyimpangan, contoh penyimpangan. Nah, kalau penyimpangan akidah ini adalah dia sudah keluar jalur dari peragamaan, atau penyimpangan juga bisa berarti sikap atau tindakan di luar standar norma. Nah, yang sudah saya jelasin tadi, atau penyimpangan juga bisa diartikan sebagai suka sesama jenis, atau pokoknya kayak gitu. Nah, terus penyimpangan akidah adalah perbuatan yang tidak sesuai karena keluar atau berbeda dari akidah yang diajarkan. Nah, seperti yang saya bilang tadi, penyimpangan tuh yang udah tidak semestinya, yang sudah tidak sejalan dengan alur normanya atau alur dari keagamaannya. Terus yang poin kedua ada bentuk-bentuk penyimpangan akidah. Yang pertama, syirik. Syirik itu perbuatan yang menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pelaku yang melakukan perbuatan syirik disebut musyrik. Apa perbuatan yang dapat digolongkan menjadi syirik, yaitu menyembah pahala. Nah, syirik ini kita tuh ibaratkan kalau di agama kita menyembah patung, matahari, malaikat, matahari, api, dan lain-lain, itu termasuknya syirik ya, atau musyrik gitu. Itu kan musyrik ya kalau nyembah patung di agama kita. Nah, itu bisa termasuk ke dalam syirik ini gitu. Terus yang kedua ada berjanji akan berbuat sesuatu tetapi tidak didasari oleh niat. Misal kamu berjanji besok akan puasa, tapi kamu tidak ada niatnya. Tidak, kamu niatnya tuh bukan karena Allah, tapi karena kamu ya pengen aja gitu puasa, mungkin karena kamu tuh pengen pengen puasa aja, karena bukan karena Allah gitu. Misal kamu puasa Senin Kamis, itu bukan karena sunnah atau bukan karena Allah, tapi karena kamu pengen aja puasa gitu, dengan niatnya sendiri sih sebenarnya, dan tidak diperuntuk untuk kepentingan ibadah. Untuk tidak berkepentingan di ibadah ini karena di sini susah juga sih ngejelasinnya. Nah, untuk yang ketiga,
memohon untuk diberikan sesuatu kepada selain Allah. Kayak kamu memohonnya tuh bukan selain Allah aja, kayak apa? Kamu memohon, tapi memohonnya itu nggak sama Allah. Memohon sama misal kayak dukun atau apa gitu, itu musyrik ya guys. Terus kayak mempercayai peramal itu tidak boleh ya guys. Itu tidak boleh mempercayai kayak peramal-peramal kayak masa depan lah, atau bisa ngeramal-ngeramal kalian gitu. Jangan percaya dengan seperti itu. Terus yang kedua ada kafir. Kafir berasal dari bahasa Arab, yaitu kafara yakfuru kufron atau kufuron, yang berarti menutupi. Kafir merujuk pada pelaku yang menutup diri dari percaya kepada Allah. Kayak kafir itu semacam contohnya itu orang kafir yang mengganggu keselamatan umat Islam sehingga wajib diperangi. Itu adalah kafir harbi. Terus kafir ini banyak jenis ya guys. Kafir ini ada 4 jenis, 5 jenis bahkan. Nah, yang pertama itu tadi kafir harbi. Yang kedua ada kafir mu'ahid. Yang ketiga kafir zimi. Yang keempat kafir muharobi. Yang kelima ada kafir mustamin. Nah, yang ketiga ini, yang poin ketiga ada tahayul. Tahayul itu sesuatu yang ada dalam khayalan, kayak percaya sesuatu gitu, pokoknya kayak ya yang dianggap sakti lah, tapi menyimpang dari keagamaan. Kayak tidak ada sakti tapi tidak kayak nggak sakti juga sih. Kayak misalkan kamu percaya bahwa jimat itu sakti gitu, kamu punya jimat, kayak misalnya kamu dikasih orang atau apa gitu, nih pakai ini jimat keberuntungan, itu namanya takhayul ya guys, nggak ada namanya jimat keberuntungan. Nah, bedanya di sini takhayul sama sama mitos. Kalau mitos itu kan kayak ya udah turun temurun aja gitu loh. Nah, kalau takhayul ini dia lebih ke kalau mitos kan nggak ada unsur penyimpangan agama ya. Kalau takhayul ini ada penyimpangan agamanya. Nah, yang keempat ada bidah. Bidah itu secara etimologis berasal dari kata kerja bahasa Arab, yaitu pada ayabda ubadan, yang berarti memunculkan sesuatu yang sebelumnya tidak ada atau menciptakan sesuatu yang baru tanpa meniru dan mengikuti. Nah, bidah ini adalah bentuk tunggal dari kata Arab bidah. Bid'ah. Bentuk jamak dari sebenarnya bid'ah ini ada 2 golongan, yaitu bid'ah hasanah yang berarti kayak dorongan yang tidak sesat, dan satu lagi bid'ah dalalah yang berarti sesat. Nah, contoh bid'ah hasanah ini yaitu mempelajari ilmu nahwu. Nahwu itu gramatika bahasa Arab yang penting untuk
untuk memahami Al-Quran dan hadis, dan juga membukakan Al-Quran dan hadis. Lakukan untuk menjaga keaslian dan keutuhan wahyu. Itu contohnya. Terus kalau contoh yang dahalalah itu seperti mengurangi rakaat sholat, zikir berjamaah zikir berjamaah dengan cara yang tidak disyariatkan, dan mendirikan bangunan di atas kuburan. Itu tidak boleh. Terus yang kelima ada khurafat. Khurafat ini seseorang yang bicara dalam keadaan rusak akal, kayak akalnya tidak ada atau udah rusak lah pola akalnya gitu, pola pikirnya. Kayak sehingga pembicaraannya jadi ngawur atau dusta, disebut kharafah. Nah, kharafah ini adalah kata benda bentuk tunggal yang berarti ucapan yang tidak benar, atau al-kalam al-ladzi la syihata lahu, yaitu bentuk jamaknya itu korofat atau koroif dalam bahasa Indonesia. Itu kayak bermakna dongeng yang tidak masuk akal aja loh. Nah, kayak apa? Maksudnya tuh kayak dia sama kayak takhayul tapi beda, dia hanya cerita. Kalau takhayul kan apa tadi? Kayak temurun ya, dia termasuknya. Nah, yang terus selanjutnya itu ada aliran akidah Islam. Yang pertama kayak sejarah kemunculan aliran akidah Islam. Setelah Rasulullah SAW wafat, umat Islam terus sepakat mengangkat Abu Bakar As-Siddiq sebagai khalifah atau kepala negara pertama kepala negara pertama setelah masa kepemimpinan Abu Bakar berakhir. Nah, di sini tuh kayak umat Islam tuh sepakat kalau habis Rasulullah ini wafat, mereka sepakat untuk mengangkat Abu Bakar ini menjadi presiden pertamanya lah istilahnya. Setelah jabatan kepemimpinan Abu Bakar yang sebelumnya tuh berakhir gitu. Nah, dia juga kayak apa, setelah masa kepemimpinan kepala negara ini berakhir, dia juga digantikan oleh Umar bin Khattab. Nah, Umar bin Khattab ini termasuk golongan saudagar yang kaya raya. Banyak anggota keluarganya tuh berasal dari kalangan aristokrat. Nah, aristokrat yang mahir dalam administrasi. Nah, pokoknya kayak setelah Utsman wafat, dibunuh, Ali bin Abi Thalib ini menggantikannya. Kayak setelah Utsman wafat tuh digantikan oleh Ali bin Abi Thalib ini menjadi kepala negaranya. Jadi setelah kepala negara pertamanya kan Abu Bakar, terus digantikan dengan Umar bin Khattab. Habis itu
digantikan lagi setelah Umar bin Khattab habis si Utsman ini wafat, terus digantikan lagi oleh Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib ini menjadi kepala negaranya. Tapi di Ali bin Abi Thalib ini tekanan pemerintahnya tuh kuat, sangat kuat. Bahkan tuh gubernur Damaskus dan Wawiyah bin Abi Sufyan ini gak mau mengakui kepemimpinan Ali bin Abi Thalibnya ini. Nah, kecuali si beliau ini ditangkap dan dihukum pembunuh Utsman bin, kayak ibaratkan tuh kayak dia dituduh pembunuhan, karena setelah Utsman wafat dia langsung digantikan oleh si Ali ini. Jadi si gubernurnya ini nggak mau ngakui bahwa kepala pemimpin sekarang, kepala negara yang saat itu adalah si Ali, sebelum si Ali ini dihukum atas tuduhan kayak sebagai tuduhan kalau dia ini yang membunuh si Utsman. Nah, jadi itu. Nah, singkatnya, terus ada kayak pembahasan mengenai kelompok dalam Islam seperti Khawarij. Khawarij itu adalah kaum yang keluar dari barisan para pengikut Ali bin Abi Thalib, karena ya tadi banyak yang nggak setuju atas sikap tegasnya Ali ini. Nah, Ali yang menerima arbitrase. Terus yang kedua ada Murji'ah. Kelompok Murji'ah ini muncul pada akhir abad pertama Hijriah di wilayah Damaskus. Nah, jadi ini tuh kelompok ini tuh kayak terakhir gitu loh, kayak ya akhir tahun pertama Hijriah, akhir abad pertama Hijriah di wilayah Damaskus ini. Nah, istilah Murji'ah ini berasal dari kata arja yurji, irja yang berarti mengembalikan, menyerahkan, memasrahkan, atau menangguhkan. Nah, secara etimologis, Murji'ah juga dapat dimaknai sebagai pemberi harapan. Nah, jadi itu kayak adanya kelompok ini kayak memberikan harapan pada rakyat Damaskusnya lah istilahnya gitu. Nah, terus yang ketiga ada Mu'tazilah. Mu'tazilah ini adalah aliran yang muncul pada masa pemerintahan Bani Umayyah. Nah, Abi Mu'ayyah ini kayak dia baru terkenal pada masa pemerintahannya si Abbasiyah. Nah, khususnya pada masa Khalifah Al-Ma'mun. Nah, di sini dia tuh pendiri aliran. Nah, pendiri alirannya ini adalah pendiri aliran Mu'tazilah ini itu Wasil ibn Atta yang lahir di Madinah pada tahun 81 Hijriah dan wafatnya pada tahun 131 Hijriah. Dia itu anaknya dari Maula keturunan Iran. Nah, terus
Nah, setelah menelusuri asal usulnya Mu'tazilah ini, kayak karena sulit lah, karena adanya berbagai macam pendapat di kalangan para ahli. Nah, namun nama Mu'tazilah sebagai penanda bagi aliran teologi, dan yang terakhir itu ada Al-Asy'ariyah. Al-Asy'ariyah ini adalah kelompok terbesar ilmu kalam yang didirikan oleh Abu al-Hasan. Nah, ini kayak Ali bin Ismail bin Abi Bashar al-Asy'ari yang nasabnya sampai kepada Abu Musa al-Asy'ari, yaitu salah satu sahabat Rasulullah SAW. Nah, Al-Asy'ari ini lahir di Basra pada 260 Masehi atau 270 Hijriah. Ayahnya ini adalah ulama Sunni. Ulama Sunni yang ahli hadis gitulah pokoknya. Nah, astagfirullah. Nah, selanjutnya, udah sampai segitu aja penjelasan aku. Dadah, terima kasih.